Tayyib. Nah, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan ya dalam kesempatan yang bahagia. Muzaffar dan Umamah sehat semuanya? Sehat, Ustaz. Sehat ya. Umamah sehat, Umamah? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti hanya saya nih yang sakit. Gak apa-apa. Baik, kita share screen. Ya, malam hari ini kita bahas materi inti Durusul-Lughah dars pertama. Jadi dari dars kemarin, dars awal, dars awal itu ada materi inti. Ada materi inti yang harus dipelajari. Ya, yaitu pelajaran tersirat. Pelajaran yang harus kalian kuasai sebelum kalian lanjut di dars yang kedua. Ya, jadi sebelum masuk dars kedua atau ad-darsul tsani harus paham dulu ad-darsul awal. Baik dari segi mufradat atau kosakata baru gitu ya. Dan juga dari segi materi inti yaitu pembahasan secara khusus dari materi dars yang pertama. Kita share screen. 6. Anggap aja ini papan tulis. Karena kita sekolahnya kan online. Gitu ya. Anggap aja ini papan tulis. Ya. Materi inti Durusul-Lughah dars pertama. Nah, ada 5 hal yang kita pelajari. Ya insya Allah pada materi inti dars yang pertama ini. Yang pertama adalah harokat fathah kasroh. Harokat fathah kasroh dan dhammah dalam bahasa Arab. Kemudian jenis-jenis kata. Ya mungkin sudah ada yang sudah pernah belajar ya. Nggak apa-apa, anggap saja kita mengulang kembali. Kemudian isim muzakkar dan muannas. Kemudian isim isyarah hadza ya. Untuk yang hadhihi atau yang lainnya nanti insya Allah di tas yang selanjutnya. Menggunakan adatu istifham ya atau alat tanya ya atau kata tanya istilahnya yaitu a, ma sama man ya, man. Baik. Ini ditulis dulu. Sudah belum? Belum. Belum, Ustaz. Nah, baik, terus dulu. Nanti kita lanjut ke slide selanjutnya. Umamah sudah ditulis, Umamah? Sudah, Ustaz. Muzaffar? Sudah, Muzaffar? Ntar, Ustaz. Oh iya, ditunggu, ditunggu. Gak apa-apa. Kalau sudah bilang ya, nanti saya diam terus. Ya, Ustaz. Nah, sudah. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah asyaklu asalata. Maksudnya adalah harokat yang 3, gitu ya. Itu ada dhammah, ada kasrah, ada fathah, gitu ya. Jadi harokat yang kita pelajari itu dalam bahasa Arab itu ada 3 harokat yang membuat kedudukan. Ya nanti insya Allah dipelajari di dars selanjutnya, gitu ya. Dhammah itu berarti rofa, kasroh itu berarti jar, gitu kan, atau majrur, fathah berarti mansub. Ya, seperti itu istilahnya. Nah, tapi sekarang ya intinya ini, 3 ini kan. Baik, kita lanjutkan. Dhammah. Dhammah adalah harokat yang membuat huruf hijaiyah. Kalau ini sekilas saja ya. Yang harokat ini dasar. Kalau misal tidak ditulis nggak apa. Yang harokat, khusus harokat. Harokat yang membuat huruf hijaiyah berbunyi U dan panjangnya dan menjadi panjang bunyinya jika bertemu dengan wawu setelahnya dan dalam satu kata. Nah, kemarin kita ambil contoh misalnya muslimun. Nah, ini ada muslimun sama muslimuna. Ini beda cara bacanya.
Muslimun sama muslimun. Ini beda. Muslimun sama muslimun. Makanya kita katakan, kalau misal dia bertemu waw sukun, maka dibacanya panjang. Muslimuna. Muslimuna. Tapi kalau tidak ada wawnya, hanya tomah saja berarti pendek. Muslimun. Muslimun. Gitu ya. Dan ini tentu artinya berbeda. Artinya berbeda. Insya Allah sudah paham ya. Dan nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri terkait materinya ini. Qalamun contohnya gitu ya. Dan ini catatannya adalah kita tidak boleh memanjangkan bacaan pendek dan memendekkan bacaan panjang dalam bahasa Arab. Ini contoh kesalahan yang sering dilakukan adalah seperti ini. Jadi kita tidak boleh baca yang pendek dipanjangkan atau yang panjang dipendekkan. Tidak boleh. Kita nggak boleh membaca qalamun dibacanya qalamun, qalamun misalnya. Ya, tidak boleh. Atau muslimun yang dimaksud satu orang dibacanya malah muslimun, muslimun. Nah, itu tidak boleh. Harus dibaca pendek. Nah, seperti itu ya. Sampai sini jelas atau puyeng? Insya Allah mudah. Jelas. Jelas ya. Umamah jelas kan Umamah? Jelas, Ustaz. Jelas. Mudah sekali loh ini. Nah, dars pertama itu mudah sekali. Kemudian kasroh. Ya, kasroh ini adalah harokat yang membuat huruf hijaiyah berbunyi i gitu ya. Dan panjang kalau dia ketemu ya sukun dalam satu kata. Contohnya sarirun. Ya, sarirun. Sarirun gitu ya. Sarirun. Jadi panjang. Sarirun. Kemudian zahabtu ilal masjidi. Ya, ilal masjidi. Jidi. Ketika kasroh jadi hurufnya i gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau di tajwid itu juga ketemu. Kita tidak boleh memanjangkan bacaan pendek dan memendekkan bacaan panjang dalam bahasa Arab. Ya sama. Kalau pendek berarti dibaca pendek, kalau panjang dibaca panjang. Nah, percepat saja bagian harokat. Fathah, harokat yang huruf hijaiyah berbunyi A, dan huruf tebalnya itu bunyinya O. Gitu ya. Dan dibaca panjang apabila setelahnya ada alif dan masih dalam satu kata. Contohnya hadza gitu ya. Hadza, za, itu kan. Za. Nah, kemudian ada qara'tu kitaban. Kitaban. Ini karena alif ada alifnya berarti dia jadinya panjang. Kitaban, bukan kitaban. Kitaban, bukan ya. Catatannya sama, yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang. Nah, ini baru ditulis. Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Al-kalimah. Ya, al-kalimah itu artinya kata. Kata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ismun atau kata benda. Yang kedua fi'lun yaitu fi'il. Yang ketiga adalah harfun, kata bantu. Ini dicatat dan tidak boleh lupa. Wajib ingat dan paham. Al-kalimatu salah satun. Ismun, fi'lun, wa harfun. Nah, sudah ditulis? Ustaz. Nah, tidak boleh lupa ya. Fi'il artinya kata kerja, harf artinya kata bantu, isim artinya kata benda. Kita masuk ke masing-masingnya sekarang. Yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Kata benda. Gitu ya. Pengertiannya bagaimana? Isim adalah setiap kata dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi tidak ada hubungannya dengan waktu. Nggak ada. Atau sering disebut juga dengan kata benda. Meskipun masuk juga dalam kategori isim itu nama orang, nama negeri, atau tempat, dan juga sifat. Ya. Jadi nama orang itu juga isim. Meskipun isim kalau secara terjemahan artinya kata benda, tapi nama orang itu juga masuk isim. Nama negeri, Indonesia, Malaysia, Saudi gitu kan, Inggris, itu berarti isim. Dan juga nama tempat
ya. Tempat contohnya kayak Bekasi, Depok gitu kan. Itu berarti isim. Dan juga sifat. Sifat itu seperti marah, bukan marah sih. Lebih ke baru gitu ya. Atau lama, rusak gitu ya. Seperti itu berarti masuknya ke isim. Nah, biar lebih mudah kita masuk ke contoh. Kitabun. Kitabun ini isim. Artinya, kursiyun, kolamun, maktabun. Oh, ini nggak ada artinya. Baik. Kitabun, kursiyun, kolamun, maktabun. Ini isim. Ini kata benda semua. Kitabun artinya apa? Umamah, kitabun. Buku. Buku. Kalau kursiyun, Kursi. kursi. Kolamun, Pena. nah, maktabun, Meja. meja, mumtaz. Ya, ini semua kata benda. Kata benda dan memang benda. Dan memang benda. Gitu ya. Jadi inilah isim. Dalam kategori yang pertama. Kemudian Muhammadun, Aisyatu, Makkatu, Ar-Riyadu. Muhammad sama Aisyah ini adalah kata atau nama orang yang saya bilang tadi di sini. Nama orang. Muhammad sama Aisyah. Ini masuk isim. Ya, isim, salah satu contoh isim dari nama orang adalah Muhammad atau Aisyah. Tentunya masih banyak. Bisa Khalid, Umar, Amru, banyak ya. Atau tempat Mekah, Riyadh gitu ya. Itu kalau yang luar. Kalau yang Indonesia bisa Depok misalnya, Bekasi misalnya. Nah, Surabaya berarti itu termasuk ke dalam nama tempat. Termasuk kategori isim juga warna, yaitu asfar artinya kuning, azraq artinya biru, aswad artinya hitam. Nah, ini warna. Tiga ini warna. Warna itu juga isim. Ya, masuk kategori isim. Nah, kemudian ada kata sifat seperti jamilun wa nadhifun. Jamilun artinya indah, nadhifun artinya bersih. Nah, ini yang kata sifat ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, silahkan ditulis dulu ya, karena nanti insya Allah ini keluar juga nanti saat ujian insya Allah. Ditulis dulu Muzaffar. Sudah ditulis Muzaffar? Kalau ada yang nggak tahu artinya tanya. Tanya. Ada pertanyaan? Enggak, saya. Enggak. Sudah nulis belum Muzaffar? Udah, saya. Ya. Umamah? Sudah, Ustaz. Sudah nulis Umamah? Umamah? Sudah Umamah? Umamah? Sudah, Ustaz. Oh sudah. Afan. Kurang jelas tadi yang pertama saya dengar. Kita lanjutkan. Oh, Toyib. Lupa saya. Kembali dulu. Yang isim ini ya. Lupa saya belum menjelaskan satu poin penting di sini. Baik. Di sini saya katakan tidak berkaitan dengan waktu. Itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah isim itu tidak bisa ditanyakan waktunya. Tidak bisa diawali dengan kata kapan. Seperti itu. Contoh, kata kitabun. Kitabun artinya buku. Kita tidak bisa menanyakan kapan buku, tidak bisa. Atau kapan kursi, tidak bisa. Apakah kamu sudah pulpen? Apakah kamu belum meja? Maka tidak bisa ditanyakan seperti itu. Beda dengan fiil. Kalau fiil atau kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Makan, misalnya.
kapan makan? Bisa ditanya, gitu kan? Masuk. Atau apakah kamu sudah makan? Apakah kamu belum makan? Ya, jadi paham ya, mudah dipahami. Kalau misal isim itu tidak bisa. Kapan Muhammad? Ya, kapan Aisyah? Apakah kamu sudah Muhammad? Apakah kamu sudah Aisyah? Tentu tidak bisa. Ya, kalimatnya tidak pas. Beda kalau fiil. Fiil itu pasti masuk ya jika ditanya dengan kapan ya atau sudah atau belum. Nah, itu pasti masuk. Karena fiil adalah kata kata kerja. Fiil adalah setiap kata dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan waktu atau sering disebut juga dengan kata kata kerja. Contohnya adalah kataba. Kataba artinya menulis. Akala artinya makan. Syariba minum, nadhara melihat. Ya, ini adalah contoh dari kata kata kerja. Ya, semuanya berkaitan dengan waktu. Kapan kamu menulis? Apakah kamu sudah menulis? Apakah kamu belum menulis? Nah, begitu ya. Ini contoh yang lain, yadhabu, yaqra'u, tadhabu, yakuluna. Ya. Kalian boleh nulis contohnya salah satu saja, tidak salah. Afan, kenapa cepat sekali hilangnya fi'il? Minimal kalian nulis definisinya dan juga contohnya beberapa. Baik, silakan ditulis dulu. Kalau sudah, bilang sudah. Ya, nanti saya diam terus di sini. Nggak tahu kalian sudah selesai Sudah, atau belum. Ustaz. Sudah. Umamah? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Harfun. Nah, tadi isim, fiil, sekarang harf. Ya. Harf itu artinya kata bantu. Dan harf ini artinya tidak akan sempurna kecuali dengan kata yang lainnya. Harf adalah setiap kata dalam bahasa Arab yang maknanya tidak akan sempurna apabila tidak bersambung dengan kata lainnya. 6. Jadi harf ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus disambungkan dengan kata yang lain. Kalau dia sendirian, maka artinya tidak akan sempurna. Kita tidak bisa mengartikan harf ini, ya. Terkadang ada beberapa harf yang itu tidak bisa diartikan kecuali gandeng dengan kata setelahnya. Nah, ini contoh harf. Tentunya masih ada yang lain. Ya. Ada min, ilah, ala, fi, an, bi, samali. Nah, ditulis dulu. Sambil ditulis, saya sambil jelaskan. Nah, contohnya kata fi. Ya, fi itu bisa diartikan di dalam sama di atas. Itu fi. Gitu ya. Ala itu di atas. Ya, bisa juga di atas maksudnya menempel, itu ala. Itu harf. Ya, jadi kadang kita melihat konteks dari kalimatnya dan juga kata setelahnya. Itu harus kita lihat terlebih dahulu. Nah, kalau misal tidak, maka sulit untuk bisa mengartikan harf ini, gitu ya. Seperti itu. Contohnya, misal di Quran, wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, misalnya. Dan tidaklah ada dari yang berjalan di atas muka bumi ini, ya, kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Fil ardi itu di atas muka bumi. Fi-nya diartikan di atas. Ya, jadi fi tidak selalu diartikan di dalam, tapi bisa diartikan di atas. Kita melihat bagaimana kata setelahnya atau juga konteks dari kata tersebut. Nah, makanya di sini dikatakan harf adalah setiap kata dalam bahasa Arab yang maknanya tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna maksudnya adalah tidak bisa dipastikan, ya, apabila tidak bersambung dengan kata lainnya. Nah, seperti itu. Baik, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Masih, Ustaz. masih nulis ya? Muzaffar masih nulis, Muzaffar. Udah siap, Ustaz. Udah.
Umamah masih nulis Umamah? Sudah, Ustaz. Sudah. Nah, jelas ya? Isim, fi'il, harf jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Baik, coba Umamah, apa itu isim? Setiap kata dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan waktu atau sering disebut juga dengan kata benda, meskipun masuk juga dalam kategori isim, yaitu nama orang, nama negara, atau tempat dan sifat. Nah, sebutkan dua contoh isim dari nama orang. Aisyah, Fatimah, Nah, Zahra. sebutkan contoh isim dari kata tempat atau negara, negara. Indonesia, Mm-mm. Mesir, Heeh. Satu lagi. Amerika. Tes. Muzafar sekarang. Muzafar, jelaskan pengertian fi'il. Setiap kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Setiap kata yang berkaitan dengan waktu. Nah, setiap kata yang berkaitan dengan waktu. Baik. Sebutkan 3 contoh fi'il, Muzafar. Menulis, makan, minum. Nah, kalau dalam bahasa Arab gimana? Kataba, akala, Mm-mm. ashroba, Syariba. 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 Tulis harokatnya. Berarti mungkin kecepatan tadi saya. Nah, baik ya. Nah, paham ya insya Allah. Mungkin kita sampai jam 9 lebih sedikit saja karena saya kurang sehat malam hari. Selanjutnya adalah isim muzakkar dan mu'annas. Ini judulnya. Dan isim berdasarkan jenisnya itu ada 2. Ya, isim yang tadi kita sudah belajar isim itu ada 2 jenisnya. Ada isim laki-laki, ya, jadi nggak cuma manusia. Kata benda dalam bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya. Jenis kelamin laki-laki namanya isim muzakkar, jenis kelamin perempuan namanya isim mu'annas. Nah, isim muzakkar sama isim mu'annas gitu ya. 2. Saya ulangi, kata benda atau isim yang digolongkan sebagai kata benda laki-laki, maka dia namanya isim muzakkar, sementara yang perempuan namanya isim mu'annas. Nah, sampai sini dulu. Paham nggak? Takutnya belum paham. Paham, Ustaz. Paham ya? Alhamdulillah. Semua isim dalam bahasa Arab yang masuk ke dalam jenis kata laki-laki. Baik itu nama manusia, hewan, benda mati, ataupun kata sifat, dan yang lainnya. Ini juga sama, cuma bedanya adalah tergolong ke dalam jenis kata perempuan. Ditulis dulu. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Sudah. Umamah, sudah ditulis? Umamah. Sudah, Ustaz. Nah, tapi ini Afan ya, sepertinya sudah tidak bisa saya melanjutkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Karena kurang sehat ini saya sedang flu. Nah, hidungnya bela-bela terus ya dari tadi. Dan kepala lumayan agak pusing. Nah, semoga bisa diambil faedahnya malam hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang isim muzakkar dan mu'annas lebih dalam.
sebelum nanti kita masuk ke dars yang kedua. Sebelum ditutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ada tidak? Tidak, Ustaz. Nggak ada. Umamah, ada pertanyaan Umamah? Nggak ada, Ustaz. Nah, baik, mungkin bagi yang belum tahu, kemarin kenapa kok tiba-tiba ada Ustadz Oke Muhsin. Nah, jadi takutnya, kan kemarin kita rapat. Sebelum itu, sempat rapat, kemudian saya juga, ya istilahnya pertama karena terlalu capek kalau misalnya satu pekan penuh istilahnya, saya terus gitu kan. Dan juga kemarin sudah 2 pekan kan, 2 pekan pembelajaran atau KBM itu dengan saya terus. Kemudian yang kedua adalah takutnya antum semua ini nanti bosan gitu kan. Tiap malam ketemunya Ustadz Adi terus gitu kan. Jadi kita selingkan dengan Ustadz yang lain, dengan Ustadz yang lain. Nah, agar apa? Agar tidak bosan dan bisa lebih semangat, karena setiap Ustadz pasti akan memiliki metode belajarnya sendiri-sendiri. Nah, jadi silahkan apa yang dapat dari saya ataupun Ustadz Oke Muhsin, silahkan dicatat faedahnya, dipahami betul, dan kalau misal kalian bingung, ya bingung silahkan ditanya, jangan ragu gitu ya, jangan ragu. Ada pertanyaan, tanyakan, jangan ragu. Nah, baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup untuk malam hari ini, qadarullah, karena saya kurang sehat ya, jadi afan maksimal hanya 30 menit saya bisa mengajar antum semua pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.